Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zadin ay min al-amali as-salihi fa ka'annama rakiba al-bahra bila safinatin ay fayagriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunkidhu. Uraian yang ketiga merupakan perkataan dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia berkata, barang siapa yang memasuki kuburan tanpa membawa bekal amal soleh, maka seakan-akan dia mengambah lautan tanpa menggunakan perahu. Maksudnya dia benar-benar tenggelam tanpa ada keselamatan baginya kecuali orang yang menyelamatkannya. Teman-teman sekalian, kita harus lebih rajin, kita harus lebih semangat, kita harus lebih memprioritaskan hal-hal yang berorientasi kepada akhirat. Karena orang Islam itu meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwisi ay at-talibi li ayyughasa. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mayit dalam kuburan kecuali seakan-akan dia seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Dalam hal ini, kita sebagai keluarga orang yang telah meninggal ataupun kerabatnya, alangkah baiknya kita mendoakan mereka. Karena seperti apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Bentuk pertolongannya adalah dengan doa tersebut. Kita mendoakan mereka agar diampuni dosanya, agar diberi cahaya kuburannya, agar dijauhi mereka dari siksa kubur. Wal maqalatur rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Maqalah yang keempat, uraian yang keempat merupakan perkataan dari Umar radhiyallahu an. Nuqila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Yang dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. فقال لو كانت البحار مدادا والشجر أقلاما لما حصرتها فقال سف لي حسنات أبي بكر فقال عمر حسنة من حسنات أبي بكر. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril, gambarkanlah kebaikan-kebaikan Umar kepadaku. Malaikat Jibril berkata, kalaupun laut adalah tintanya, pohon di bumi adalah penanya, tetap aku tidak bisa menghitung kebaikannya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, gambarkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Malaikat Jibril pun menjawab, kebaikan Umar merupakan salah satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bis salihil a'mali. Ay fala tataqwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwali. Wala tataqwa umurul akhirati wala tasluhu illa bil a'mali as-salihati. Kehormatan dunia itu dengan harta dan kehormatan akhirat dengan amal soleh. Maksudnya urusan-urusan dunia tidak akan menjadi kuat dan tidak akan bermanfaat kecuali dengan harta. Begitupun urusan-urusan akhirat tidak akan menjadi kuat dan tidak akan menjadi bermanfaat kecuali dengan amal-amal soleh. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu, hamud dunya zalamatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Ay al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bidunya sara madlaman fil qalbi wal husnu fil umuri al-muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Uraian yang kelima merupakan perkataan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Kesedihan dunia merupakan kegelapan dalam hati dan kesedihan akhirat merupakan cahaya dalam hati. Maksudnya, kesedihan dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan urusan dunia akan menjadi kegelapan dalam hati. Kesedihan yang bersangkut paut dengan urusan-urusan akhirat akan menjadi atau akan memberikan cahaya ke dalam hati. Contoh kesedihan yang bersifat duniawi. Misalkan kita dipecat dalam pekerjaan atau kita belum makan hari ini atau lamaran kita belum diterima. Itu merupakan kebingungan yang memang harus dibodo amatkan oleh kita sebenarnya. Karena jika kita terus melarut dalam kesedihan tersebut, justru akan menjadi kegelapan dalam hati. Namun ada juga rasa sedih yang bersifat ukhrawi atau orientasinya ukhrawi. Contoh, ya Allah, mengapa saya belum bisa sholat berjamaah? Ya Allah, mengapa saya
sulit menghafal Al-Quran. Itu merupakan satu kesedihan. Tapi kesedihan tersebut akan menjadi satu titik cahaya dalam hati. Lebih banyak kesedihan, lebih banyak cahaya dalam hati. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai kesedihan terbesar kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai batas akhir ilmu kami. Wal maqalatu sadisatu an Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dan uraian yang keenam, perkataan dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah memuliakan beliau. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang sedang mencari ilmu, maka surga berada dalam pencariannya. Barang siapa yang sedang mencari maksiat, maka neraka ada dalam pencariannya. Ay man ishtaghala fil ilmi nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jaluhu. Kana fil haqiqati taliban lil jannati wa liridallahi ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh tidak diketahui oleh seseorang yang dewasa dan berakal. Maka sebenarnya dia sedang mencari surga dan keridhaan Allah yang maha mulia. Dan barang siapa yang hendak bermaksiat, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka dan mencari kebencian dari Allah yang maha mulia. Dapat teman-teman pahami ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Kita lanjut ke makalah yang selanjutnya. Wal maqalatu sabi'atu an Yahya bin Mu'adzin radhiyallahu anhu ma asallaha karimun ay hamidul fa'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi wa la athara dunya ay la qaddamaha wa la faddalaha 'ala al akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim as-salimi. Makalah yang ketujuh itu merupakan perkataan Yahya bin Mu'ad, semoga Allah meridhai beliau. Tidak akan bermaksiat kepada Allah seorang yang mulia, yang terpuji perbuatannya. Dia adalah orang yang memuliakan dirinya dengan takwa dan menjaga diri dari maksiat, dan tidak lebih memprioritaskan dunia dan tidak lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Orang yang bijak itu adalah orang yang benar dalam perbuatannya. Dia merupakan orang yang mencegah dirinya dari ketidakcocokan dengan akal sehat. Jadi apabila kita lebih sedikit dosa, lebih meminimalisir dosa, maka kita akan terlihat lebih mulia di sisi Allah. Begitupun jika kita lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia, maka kita akan terlihat bijak di sisi Allah. Wal maqalatu tsaminatu anil A'mashi ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Dan uraian yang ke-8 merupakan perkataan dari A'mas. A'mas itu namanya Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Semoga Allah meridhoi beliau. Barang siapa yang modal dirinya adalah takwa, maka lidah akan terasa lelah menggambarkan betapa untungnya agama dia. Barang siapa yang modal dirinya adalah dunia, maka lidah itu akan terasa lelah menggambarkan betapa rugi agamanya. Di dalam teks tersebut ada contoh majaz isti'arah tasrihiyah yang lafadznya berbunyi an wasfi ribhidinihi. Ribhidin, ribhun itu laba, maksudnya laba agama itu adalah kebaikan dalam agama tersebut. Dan ada juga kata an wasfi khusrani dinihi. Khusron itu kerugian. Jadi ada laba, ada rugi. Maksudnya kerugian dalam agama itu adalah keburukan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan agama tersebut, atau yang tidak sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Maksud dari betapa lelahnya lidah menggambarkan keuntungan atau menggambarkan kerugian, jadi saking banyaknya kebaikan, lidah pun lelah untuk mengucapkan. Saking banyaknya keburukan, lidah pun lelah untuk mengucapkan. Wal makna
Man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maknanya, barang siapa yang berpegang teguh pada ketakwaan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang Maha Mulia dan menjauhi kemaksiatan, dengan cara dia mendasari perbuatannya dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka dia akan mendapatkan banyak pahala yang tidak bisa dihitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin li syar'i falahu sayyi'atun katsiratun ajajatil alsunu an dzikri dzalika bila adadi. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada hal-hal yang menyalahi syariat, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan. Yang mana saking banyaknya, lidah pun tidak akan bisa mendeskripsikan, tidak akan bisa menggambarkan keburukan tersebut.